Sore itu Lina sedang dirundung kesedihan dengan masalah-masalah yang menimpanya. Lina berjalan dengan tangkah gontai. Terlihat kalau dia sedang bersedih di raut wajahnya. Hari itu Lina di PHK di tempat kerjanya. Ia tak bisa menahan sedihnya kali ini. Kerja yang selama ini menjadi tumbuhan hidup keluarganya harus ditinggalkannya. Semenjak Lina di PHK, Lina pun berusaha mencari dan melamar pekerjaan di beberapa perusahaan dan toko. Namun, sampai detik itu juga semuanya belum membuahkan hasil. Selalu saja lamarannya ditolak dengan alasan yang macam-macam. Lina masih tak putus asa dalam pencariannya untuk mendapatkan pekerjaan. Saat ini Lina sangat terpuruk. Uang simpanannya juga sudah habis untuk keperluan keluarganya, juga untuk merawat ibunya dan adiknya. Hari itu Lina berjalan, menyusuri jalan dengan tubuh yang lusuh, penuh dengan keringat. Tenggorokannya pun terasa kering. Rasa lelah kini mendera tubuh dan batinnya. Rasa resah dan gundah mulai muncul dalam benaknya. Rasa putus asa mulai menyelimuti pikirannya. Sudah 1 bulan ini, Lina masih saja belum mendapatkan pekerjaan lagi. Masalah demi masalah mulai muncul menerpa kehidupannya. Ibunya yang sangat disayanginya kini menderita sakit keras dan harus membutuhkan biaya yang sangat banyak untuk berobat ke rumah sakit. Pukulan berat bagi Lina, kini yang lagi tidak bekerja. Uang sudah habis dan ia kini masih belum bisa mendapatkan pekerjaan. Kini beban lain semakin menumpuk di kepalanya. Ia juga tak mau membiarkan ibu yang disayangnya itu menderita. Di saat Lina tengah terduduk lemas di sebuah kursi kayu di pinggiran taman, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki parubaya mendatanginya. Laki-laki tersebut kemudian menanyakan, apakah lagi sendirian atau memang sedang menunggu seseorang. Lina hanya mengangguk kala itu, dan dia pun mengatakan dia tidak menunggu siapapun. Entah kenapa, Lina mau menjawab pertanyaan laki-laki tersebut. Sejurus kemudian mereka pun terlibat dalam sebuah pembicaraan, dan laki-laki tersebut menawari dan memberikan sebuah botol air mineral kepada Lina. Lina pun menyambut baik niat laki-laki tersebut. Kini kerongkongan Lina terasa segar, seperti terkena guyuran air hujan yang membasahi bumi. Terasa segar dan dingin. Entah sudah berapa lama mereka duduk berbincang-bincang. Yang pasti Lina menikmati perbincangan itu. Ia merasa nyaman bersama laki-laki parubaya itu. Laki-laki yang baru saja dikenalnya di tempat itu. Laki-laki setengah baya itu kemudian mengajak Lina pergi bersamanya. Mereka berdua pun kemudian melangkah meninggalkan tempat tersebut. Mereka berjalan menuju ke sebuah mobil sedan putih yang terlihat mewah dan elegan. Mobil baru keluaran baru. Lina hanya menurut saja saat laki-laki setengah baya tersebut mengajaknya untuk naik mobilnya. 15 menit perjalanan, maka sampailah mereka berdua di sebuah rumah gedung. Rumah yang tampak sangat mewah dan berlantai 3 dan berdindingkan marmer yang sangat indah. Mereka berdua kemudian turun dari mobil, dan laki-laki tersebut adalah pemilik rumah mewah itu. Dan laki-laki tersebut bernama Baheru. Lisa, yang masih kaget dan takjub melihat rumah yang sangat mewah itu, ia tak bisa berkata-kata apa. Ia hanya bisa melihat kemewahan rumah itu. Pak Heru kemudian mengajak Lina untuk masuk ke dalam rumah mewahnya. Sesampainya di dalam rumah, laki-laki Lina dibuat takjub dan terkagum-kagum dengan isi rumah Pak Heru. Tampak barang-barang mewah di mana-mana. Ruangannya juga luas dan besar. Pak Heru kemudian mempersilahkan Lina untuk duduk di sofa rumahnya. Dan kemudian keluarlah mbok-mbok pembantu rumah tangga. Pak Heru datang membawakan minuman untuk mereka berdua. Sejurus kemudian, mereka tampak asik mengobrol berdua.
Lina pun merasa nyaman bersama Pak Heru yang sangat ramah dan baik. Tiga 30 menit pun berlalu. Pak Heru kemudian mengajak Lina ke sebuah kamar. Lina kemudian digendeng Pak Heru. Lina pun hanya mengangguk saja. Entah apa yang terjadi dengan Lina. Mereka berdua pun kemudian melangkahkan kaki menuju ke sebuah kamar yang pintunya saja sangat mewah. Pasti isi kamar itu juga sangat mewah dan indah. Sesampainya di depan pintu, Pak Heru segera membuka pintu kamar tersebut. Terlihat sebuah kamar yang mewah dengan ranjang tidur bergaya Eropa klasik dan kasur empuk dengan selimut yang tebal berwarna putih, membuat ranjang tersebut tampak semakin mewah dan elegan. Bau harum semerbak mewangi segera tercium oleh hidung Lina, membuat Lina semakin terbuai dengan kamar tersebut. Di dalam benaknya, apa bisa dia mempunyai kamar seindah itu dan semewah kamar yang ada di hadapannya. Heru kemudian mengajak Lina duduk di tepian ranjang tersebut. Dengan pelan-pelan, Lina hanya menurut saja, dan mereka pun asik berdua di kamar di atas ranjang tersebut. Mereka ngobrol diselingi dengan sedikit canda dan tawa kecil. Entah apa dan siapa yang memulai. Mereka berdua kemudian terlibat dalam buaya nafsu bercinta. Mereka berdua pun tenggelam dalam kenikmatan malam itu. Malam itu dan di kamar itu, saksi mereka berdua yang lagi menikmati malam berdua. Seusai bercinta, Pak Heru kemudian melangkahkan kakinya keluar kamar. Dan kini, tinggal Lina sendirian di dalam kamar tersebut. Tak terasa, menetes air mata Lina dan jatuh ke bawah. Dia sadar dengan apa yang telah dilakukannya. Ia sadar itu bertentangan dengan hati nuraninya. Tapi ia teringat dengan keadaan ibunya yang membutuhkan biaya yang sangat banyak untuk berobat. Lina ingin segera bisa membawa ibunya untuk berobat ke dokter. Lina kemudian turun dari ranjangnya dan melangkahkan kakinya ke kamar mandi yang ada di dalam kamar tersebut. Segera, ia kemudian melepaskan sebagian pakaiannya dan segera memutar keran shower. Air di shower pun mulai terjun bebas membasahi tubuh Lina yang mulus dan putih. Air tersebut kini membasahi rambut panjang Lina dan sebagian tubuhnya. Setelah selesai mandi, Lina pun kemudian keluar dari kamar mandi dengan hanya memakai handuk saja. Di dalam kamar, sudah terlihat Pak Heru yang duduk di tepian ranjang. Lina pun segera berjalan dan memakai pakaiannya dengan pakaian yang sudah disiapkan oleh Pak Heru. Sebuah gaun yang tampak cantik dan mewah. Lina tampak cantik malam itu dengan gaun pemberian dari Pak Heru. Dan tak lupa Pak Heru memberikan sebuah amplop yang ternyata amplop itu berisi uang yang sangat banyak. Dan dia pun bilang uang itu akan berguna untuk menyembuhkan penyakit ibunya dan untuk hidup Lina sekeluarga. Lina sendiri tidak menyadari kalau sebenarnya dia sudah menjadi incaran untuk dijadikan tumbal pesugihan. Pak Heru tak serta-merta hanya memberikan uang untuk Lina. Pak Heru juga menginginkan sesuatu dari Lina. Selain dapat mencurinya dengan bujuk rayuan dan iming-iming uang yang akan diberikan kepada Lina. Rupanya kekayaan Pak Heru yang dia miliki selama ini ia dapatkan dari sebuah ritual pemujaan pesugihan yang sangat menyimpang dari agama. Ritual sesat dengan perjanjian setan. Pak Heru menikmatinya hingga saat ini. Harta yang berlimpah dan kekayaan yang ada dengan sendirinya itu semua didapatkan dari jalan kesesatan dengan memuja pesugihan. Maka tak heran rumah Pak Heru sangat mewah dan megah dan penuh barang-barang mewah dan mahal. Rupanya di balik kemegahan dan kemewahan rumah Pak Heru sudah banyak korban-korban wanita yang dijadikan tumbal untuk ritual pemujaan pesugihannya, untuk melanggengkan kekayaannya. Dua kamar mewah di rumah Pak Heru adalah sebagai saksi
korban-korban yang berjatuhan yang dijadikan pemuas nafsu dan juga tumpal pesugihannya. Sungguh kejam dan sangat biadab hati Pak Heru yang tega menumbalkan manusia demi kekayaannya. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.